Apa jaminannya bahwa yang kita anggap nyata dan benar hari ini sebenarnya tidak atas kuasanya Allah? Kamu tidak bisa jawab mesti, katanya Descartes. Jadi kalau kamu percaya Allah berarti lebih rumit lagi. Tidak ada jaminan bahwa yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu indra hari ini itu persis apa adanya seperti yang kamu lihat dan kamu rasakan. Seandainya kamu jawab, tidak mungkin Pak Allah begitu, masa Allah mau bikin trik misalnya. Oke deh kalau bukan Allah, kamu percaya setan kan? Nah, itu evil demon. Setan kan bisa menggelincirkanmu. Yang benar, yang nyata jadi seolah-olah baik dan jadi seolah-olah jelek dan fiktif. Itu gayanya setan kan bisa begitu, menggelincirkan. Apa jaminannya bahwa hari ini kamu tidak sedang tergelincir, tidak sedang tertipu? Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Kita awali. Ini quotes-nya dari Descartes tentang prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto, to live well you must live unseen. Ini motonya, padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik, kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang, susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek. Maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temenmu banyak, itu kan kamu mendadak juga, wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Mbok saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja. Sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa, anu karepku kan ngono. Tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya. Oke, tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu motto. To live well you must live unseen, must I advance. Terus cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat.
To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata. Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, pingin tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir, lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem, kayak burung onta kalau dikejar musuh, biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman. Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam, tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh, begitu hantunya keluar kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem, kamu malah menutup mata. Maka ya, ayo uzlah, tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasehati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu alah sok soleh misalnya. Alah pamer pengetahuan. Alah padahal isinya apik. Tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah, emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu, aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat, keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja, wong yo biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentari gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu. Meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan gitu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan. Yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan. Jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Loh yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing. Berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang
kelihatannya baik, itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Oke, itu contohnya. Makanya to live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang tidak mau tahu, tidak mau peduli. Pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada prinsip jangan terlibat terlalu banyak di dunia ramai, ayo berfilsafat. Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. Doubt is the origin of wisdom. Meragukan, mempertanyakan adalah originsnya, sumbernya wisdom, kebijaksanaan. Oke ya. Jadi bapaknya filosof modern ini bilang kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya yang pertama adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun. Makanya tadi saya bilang mungkin rumus ini penting untuk hari ini. Ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita, ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen. Bingung kamu yang ini yang benar mana, yang tiap hari kamu capek goreng berita. Ya kan? Sekarang kan orang gitu. Ini gorengan, itu gorengan. Hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman. Iya. Tiap hari kamu goreng, akhirnya tuman goreng. Kalau enggak goreng enggak enak. Dan gorengnya kan tipikal kalau dari grup sana digoreng biar kelihatan jelek terus, kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu, yang terlihat oleh matamu, terdengar oleh telingamu, ragukanlah kebenarannya. Jadi malah bukan yang baik terimalah, yang hoax bantahlah. Kalau di Descartes sebentar. Iya kalau jelas bedanya hoax dan enggak. Kalau kayak hari ini enggak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Descartes. Doubt is the origin of wisdom. Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Descartes itu. Inilah yang disebut method of doubt, nyawa teorinya Descartes. Saya bacakan ceritanya Descartes, kenapa kok harus begitu. Bayangkan, katanya Descartes, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel. Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk. Sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Katanya Descartes, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk, cara untuk mengambil apel yang busuk gimana? Mencari yang busuk gimana? Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan, terus kamu cari yang busuk? Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya, lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk? Dengan cara yang sama, katanya Descartes, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru.
Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi, kamu punya banyak sekali pendapat. Kalau saya tanya, yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua, atau ada yang jelek, ada yang tidak benar? Pasti kamu akan jawab, ya ada Pak, 1-2 yang jelek, 1-2 yang tidak benar. Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telaah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi, ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang salah, keliru, katanya Descartes, ya sudah, tumpahkan semua sekarang. Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang. Pikiran bukan materi yang bisa dibuang, tapi berarti apa? Uji semua. Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular. Pikiran yang baik jejer pikiran yang jelek, itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek. Isi pikiranmu bagus-bagus tapi ada 1-2 yang rusak. Itu yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Oke, cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang tidak berani menguji kebenarannya. Loh, yang diuji itu bukan yang salah, yang benar ini lo juga harus diuji. Makanya katanya Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidupmu tidak ada harganya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidupmu tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji, kamu kan tahu, oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji, itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama, method of doubt. Ragukan semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus caranya gimana kemudian, Pak? Milih yang benar, mana yang busuk, sampai ke yang pasti benar. Ini epistemologinya Descartes nanti yang dikenal dengan 4 aturan, 4 rules. 4 aturan berpikir. Kalau ini rumus-rumus generalnya, rumus umumnya. Yang pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Ini yang nyawanya meragukan tadi. Caranya membuktikan kebenarannya gimana? Ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama, analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya apa? Teh ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana, hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilah-pilah semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis,
Ketika ada perintah analisis lah, atau saya pakai metode analisis Pak, itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya, terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini ada tatakannya, ada tiangnya, ada pendolnya, ada... Ini kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa, tiangnya gunanya apa, kemudian tempatnya suara gunanya apa. Ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya tiang dengan tempatnya suara, tiang dengan tatakan, dan seterusnya. Itu namanya dianalisis. Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya, coba cek pernyataan ini tentang apa, unsurnya apa saja. Baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, coba cek variabel-variabelnya. Kalau sudah, lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu. Oh, ini mungkin maksudnya A. Oh, ini mungkin maksudnya B. Oh, ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok WA terus tanya sudah tidur apa belum, misalnya, itu kan masalah. Iya. Loh, pertama analisis variabelnya. Ini yang ngirim dia, kenal baru sebulan, rumahnya jauh di sana. Terus itu dianalisis. Terus kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama mungkin iseng, mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini. Yang kedua mungkin dia sedang punya kuota bonus yang baru eman-eman kalau nggak dihabiskan. Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan. Cari yang paling masuk akal. Jadi identifikasi kemungkinan-kemungkinan, terus biasanya setiap masalah itu ada, katakan variabelnya banyak. Selesaikan satu demi satu variabel itu. Temukan step by step yang mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar. Oh, ini yang jelas aku kenal dia. Kemudian apakah dia senang apa enggak, itu langkah selanjutnya. Terus WA-nya ini maksudnya apa. Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar. Diurut, selesaikan satu-satu. Jadi kalau ada masalah, cara menyelesaikannya level. Itu metode yang ditawarkan oleh Descartes. Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah, penelitian-penelitian di dunia modern. Jadi ini basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi ragukan segalanya dulu, jangan kesusu percaya, analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinan. Ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis. Terus temukan step by stepnya, ini kan nanti metode penelitian. Jadi disinilah sumbernya nanti gagasannya Descartes ini menginspirasi lahirnya filsafat modern. Oke, nah terus Descartes dengan gagasan-gagasannya nanti dikenal, memperkenalkan aliran namanya rasionalisme. Rasionalisme itu gampangnya definisinya adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok ndak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian ini realisme, sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya Descartes enggak. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran, itu sebenarnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dasarnya akal. Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris. Ya
barang empiris itu memang nyata. Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu, bayangkan misalnya kamu mimpi. Mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata enggak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun, misalnya, itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mbok pegangi ya ganteng juga ya, tapi begitu bangun enggak. Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. Apalagi kalau ukurannya ukuran durasinya, intensitasnya itu pasti sangat subjektif. Apalagi kalau ngomong besar kecil itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak. Sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa ngukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat, tidak. Kayak dulu waktu kecil, kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus, oh iya, kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah, masih lurus. Dari mana? Akalmu yang bilang. Jadi akal lebih bisa disandari, katanya Descartes. Gunung itu kamu lihat dari jauh, dari sini kamu lihat Merapi, kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan. Tapi akalmu bilang, wong gunung itu geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak itunya, Pak. Ya menurut saya ya tidak halus itu. Padahal matamu bilang itu halus. Tapi kamu simpulkan tidak halus. Siapa yang bilang gitu? Mata. Sama kayak rembulan. Rembulan itu kan kalau penyair-penyair, wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu. Itu pakai mata, tapi kalau pakai akal, orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya, jeglong-jeglong. Jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan, itu kalau pakai akal harus tersinggung. Oh ini melecehkan sekali. Oke, nah dari mana bisa tahu kok bahwa bulan itu jeglong-jeglong? Saya sudah belajar, akalmu yang selama ini bisa merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih bisa disandari. Kenapa kok bukan realitas di luar rasio panca indera? Realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Tergantung pikiran. Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu. Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini, mungkin ya yang kamu serap beda. Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa. Indah tidak indah itu kan urusannya mata, tapi sebenarnya yang kerja akal. Halus atau tidak halus, tangan ini kan cuma merasakan sensasi. Yang menyimpulkan halus atau tidak akal. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih kuat. Nanti kita lihat sampai belakang akan kelihatan di mana kuatnya rasio. Oke, sekarang kita mulai berfilsafat. Jadi prinsipnya rasional, meragukan, sekarang saatnya mengejar kebenaran dengan bekal akal. If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least one in your life you doubt as far as possible all things. Kalau engkau ingin jadi pencari kebenaran yang sejati,
maka seharusnya setidaknya sekali dalam hidupmu engkau ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Rumusnya ini. Ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Sak kuatmu wis, coba kamu analisis semua hal dalam hidupmu, coba kamu uji, kamu ragukan. Dari situ nanti kuncinya kamu menemukan kebenaran. Jadi tidak boleh manut saja, tidak boleh ikut saja, kejar sendiri kebenaranmu. Karena kadang-kadang mungkin kebenaran versi mereka tidak selalu cocok dengan kebenaran versimu. Kejar itu kebenaran. Mulailah nanti yang dilakukan oleh Descartes di tulisannya. Kalau ini argumen meditasi yang pertama dari bukunya Descartes. Dream argument. Semuanya diragukan, termasuk paling dasar, termasuk hidup ini. Hidup ini nyata atau tidak? Yang pertama dijadikan argumen oleh Descartes adalah mimpi. Katanya Descartes, aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan dalam mimpi. Tidak ada tanda pasti untuk membedakan mimpi atau sadar. Pertanyaannya, apa jaminannya bahwa detik ini kita tidak sedang mimpi? Toh waktu kamu mimpi kan kamu kayak biasa gini merasa, ya ini sedang ngaji, jangan-jangan ini mimpi. Itu nanti di salah satu kitabnya Ghazali ada ilustrasi itu. Jangan-jangan hidup ini mimpi. Sebagaimana kamu sadar dari mimpi terus, oh alah ternyata nangis-nangis tadi malam itu aku cuma mimpi toh. Besok jangan-jangan setelah kamu meninggal dibangkitkan, kamu baru sadar dunia yang jungkir balik kayak gini ini ternyata cuma mimpi. Itu ilustrasinya Ghazali. Kesadaranmu di alam barzah besok sama kayak kesadaranmu setelah bangun dari tidur. Nah, cuma Descartes tidak di situ, dia cuma concernnya apa jaminannya bahwa malam ini kita ngaji ini bukan mimpi. Sementara waktu kita mimpi kan kamu juga tidak bisa membedakan ini nyata apa mimpi. Atau jangan-jangan saya sedang mimpi ngisi ngaji padahal ini bukan aku, tapi kalian mimpi sebagai aku, kan kadang-kadang bisa begitu. Kamu kan kadang mimpi jadi orang lain, mimpi jadi siapa, melakukan apa. Jadi mungkin kamu mimpi sebagai Jokowi terus kamu gayamu kayak presiden, lu cuma mimpi. Atau jangan-jangan Jokowi sedang mimpi jadi kamu sekarang. Jadi sebenarnya yang di depanku ini bukan kamu, tapi Jokowi, cuma dia sedang mimpi jadi kamu. Cuma kamu tidak sadar. Bisa begitu. Ya kalau di bukunya ada ilustrasi dream argument itu, ini kupu-kupu yang mimpi jadi manusia atau manusia yang mimpi jadi kupu-kupu, itu susah dibedakan. Ya mungkin kamu pernah mimpi bisa terbang jadi kayak burung. Itu kan, itu burung yang mimpi jadi manusia apa manusia yang mimpi jadi burung? Itu susah dibedakan. Itu namanya dream argument. Mempertanyakan dasar realitas hidup ini. Jadi ternyata bahkan hidup kita yang paling nyata bisa dipertanyakan. Apa iya? Kamu sudah bela-belain tawuran, bela-belain bikin berita bohong, bela-belain capek bikin hoax setiap hari. Alah ternyata mimpi. Ternyata kita hari ini sedang mimpi, tidak serius. Nah, itu serangan pertama, serangan meditasi pertama dari René Descartes. Apa sih buktinya bahwa hidup kita ini nyata?
Ya rasanya nyata Pak, apa-apa saya alami persis, saya haus ya minum, lapar ya makan, tidur. Loh, padahal dalam mimpi ya persis begitu. Kamu ya ada laparnya, ada hausnya, ada pingin ke WC juga. Nanti kalau pipis terus jadinya ngompol itu kan. Tapi persis itu, kamu tidak bisa membedakan. Makanya kalau ngalami yang sangat seneng apa tidak seneng kan terus coba dicubit, jangan-jangan mimpi. Ya kalau saya nggak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran kan tidak enak. Mimpi apa ya aku siang ini kok dapat rezeki luar biasa. Coba dicubit, nggak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran hilang rezekinya. Cuma tidak bisa membedakan kamu antara mimpi dan tidak mimpi. Jadi argumen pertama dari Descartes itu dream argument. Terus argumen kedua untuk menggugat realitas, namanya deceiving God argument dan evil demon argument. Jangan salah, Descartes ini sangat religius. Ya, dia percaya Tuhan dengan gaya dan argumennya sendiri. Katanya Descartes, kita akan percaya ada Tuhan yang maha kuasa. Dengan kekuasaannya, Allah bisa membuat kita tertipu. Tuhan bisa membuat kita tertipu. Bahkan tentang pengetahuan-pengetahuan matematis yang sangat jelas. Kita mungkin keliru. Karena ada doanya itu kan, makanya kita berdoa arinal haqqo haqqo. Allah bisa yang benar itu ditampakkan jadi salah, atau sebaliknya salah jadi benar. Yang nyata jadi semu, yang semu jadi nyata. Kan kita percaya begitu. Apa jaminannya bahwa yang kita anggap nyata dan benar hari ini sebenarnya tidak atas kuasanya Allah? Kamu tidak bisa jawab mesti, katanya Descartes. Jadi kalau kamu percaya Allah berarti lebih rumit lagi. Tidak ada jaminan bahwa yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu indra hari ini itu persis apa adanya seperti yang kamu lihat dan kamu rasakan. Seandainya kamu jawab, tidak mungkin Pak, Allah begitu, masa Allah mau bikin trik misalnya. Oke deh kalau bukan Allah, kamu percaya setan kan? Nah, itu evil demon. Setan kan bisa menggelincirkanmu. Yang benar, yang nyata jadi seolah-olah baik dan jadi seolah-olah jelek dan fiktif. Itu gayanya setan kan bisa begitu, menggelincirkan. Apa jaminannya bahwa hari ini kamu tidak sedang tergelincir, tidak sedang tertipu? Ya makanya kayak tadi ya, jangan lupa doa arinal haqqo haqqo itu. Tidak ada jaminannya. Jadi yang kamu anggap benar bisa saja salah, yang kamu anggap salah ternyata benar, mungkin saja. Kenapa? Wong Allah bisa membolak-balikkan pandanganmu. Atau kalau tidak, setan aja bisa menggelincirkanmu kok. Loh, kalau orang sedang terbolak-balik hatinya atau tergelincir kan ya pastinya dia tidak sadar. Tetap merasa dirinya benar. Wong yang korupsi, yang narkoba aja bisa merasa dirinya benar kok. Dari mana? Terbolak-baliknya pandangan. Jadi tidak ada jaminan yang kamu anggap nyata pasti benar hari ini, itu pasti benar. Jadi ini refleksi selanjutnya dari seorang Descartes. Ini langsung menyerang dasar kenyataan hidup kita. Makanya saya bilang tadi, hanya orang-orang pemberani yang berani masuk ke ranah ini. Tapi nanti kita lihat penyelesaiannya Descartes. Oke ya. Jadi atas dasar mimpi, atas dasar keimanan kita pada Tuhan, atau kepercayaan kita ada makhluk namanya setan yang menggelincirkan, paling tidak karena ada tiga ini kan, kebenaran kenyataan hidup bisa dipertanyakan. Maka katanya Descartes, kalau kita meragukan segalanya, apakah itu dunia material sama dunia spiritual, wah berarti semua tidak bisa dipercaya Pak. Iya, tapi kalau kamu sudah begitu, kamu akan sampai pada titik ada sesuatu yang
bisa dipercaya, pasti. Ini paling dasar. Apa itu yang pasti bisa dipercaya? Ada kamu yang sedang meragukan. Itu pasti. Tadi kan semua kamu ragukan. Nah, ada yang pasti, kamu yang sedang meragukan ini pasti ada. Dasarnya itu. Berarti apa? Oh, sekarang kita punya landasan dari semua kebenaran tadi. Seandainya semua kita ragukan, masih ada satu hal yang pasti, yaitu kita yang sedang meragukan. Kita yang sedang berpikir tentang kebenaran tadi. Ini pasti ada, berarti pasti benar. I think, I doubt, aku yang meragukan, aku yang berpikir, menunjukkan dia pasti ada. Wong yang berpikir tadi tentang Tuhan kah, tentang mimpi kan, berarti kan ada yang sedang berpikir. Berarti ini pasti ada. Aku yang berpikir ini pasti ada. Nah, karena pemikiran pasti ada, berarti aku juga pasti ada. Aku yang berpikir juga ada. Nah, dari situ keluarlah ada gium yang sangat terkenal dari Descartes bahwa I think therefore I am, cogito ergo sum, sepong dong sesuai. Jadi aku berpikir berarti aku ada. Seandainya semua hal tadi kita ragukan, termasuk kenyataan hidup, masih ada satu yang pasti, yaitu aku yang sedang berpikir. Kalau ini tidak bisa dibantah. Kalau ini dibantah, lah tadi yang meragukan mimpi, meragukan Tuhan, setan, dan macam-macam tadi siapa kalau bukan kita? Kenapa? Keraguan itu kan ada tadi. Berarti yang meragukan juga ada. Jadi aku berpikir, maka aku ada. Jadi awal mulanya di situ. Jadi ini dasar refleksi. Ini titik awal, bukan puncaknya. Titik awal untuk berefleksi berarti I think dan I doubt. Aku berpikir dan aku yang meragukan. Terus, nah, dari situ nanti muncul turunannya. Jangan salah, aku berpikir maka aku ada. Itu nanti masih ada selanjutnya, efeknya, kesimpulan logis selanjutnya dari aku yang berpikir. Oke. Pertanyaannya selanjutnya kan, dari mana kok tiba-tiba ada aku yang berpikir? Asal-usulnya kok aku bisa berpikir tadi dari mana? Kemampuan berpikir itu dari mana? Pertanyaannya kan itu. Jawabannya Descartes. Disitulah nanti ada namanya innate ideas. Kita itu lahir, di kepala kita ada gagasan-gagasan bawaan. Jadi kita lahir itu ndak blank. Ada kemampuan-kemampuan, ide-ide bawaan, antara lain bahwa kita bisa berpikir. Jadi manusia itu kan pasti dia bisa berpikir, itu bawaan sudah. Tidak harus kuliah filsafat, tidak harus kuliah logika, nggak harus belajar ilmu mantek. Manusia yang waras itu pasti bisa berpikir. Jadi tidak usah takut kamu, Pak, akal saya sehat enggak ya Pak? Enggak, mesti sehat, ojo khawatir. Asal kamu waras, itu fitrah, innate ideas, bawaan. Ya meskipun nanti terkontaminasi macam-macam dalam perkembangannya, tapi kamu membawa kualitas bawaan bahwa kamu bisa berpikir. Nah, kebisaan kita berpikir yang itu bawaan ada implikasi selanjutnya. Yang ini juga
akhirnya sifatnya innate. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah Tuhan. Keluasan itu nanti lahirnya adalah dunia materi. Kenapa kok disebut keluasan? Ya, dunia materi itu bisa ditangkap dengan aktivitasmu berpikir, meluas keluar. Berpikir itu kan selalu ada objek yang difikir. Nah, objek yang difikir itu ya biasanya dunia materi. Maka keluasan pasti ada. Yang ketiga, Tuhan. Loh, kok ujuk-ujuk nyampe ke Tuhan, Pak? Dengan orang berpikir, kalau di bukunya Descartes itu, orang sadar bahwa selama ini dia belum sempurna. Berpikir, menemukan kebenaran, terus lebih sempurna. Tapi kan besok semakin berkembang pikiranmu, tambah sempurna lagi. Tapi kan masih belum juga sempurna. Wong kita manusia terbatas, tapi kita merasa mentok, besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu. Maka secara logis pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Nah, dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Jadi ringkesnya berarti apa? Paling tidak ada 3 kepastian. Aku yang berpikir, keluasan yang difikirkan, dan yang ketiga Tuhan sebagai puncaknya pemikiran dalam tanda petik. Jadi ada, kalau bahasa Latinnya res cogitan, rex extensa, dan God. Jadi ini jenisnya innate ideas. 3 hal ini kalau di Descartes disebut substansi. Jadi ada 3 substansi: berpikir, keluasan, dan Tuhan. Ya, kalau pakai istilah dunia, ada dunia pikiran, mind, ada dunia materi, dan ada dunia wilayah ketuhanan. Ini kalau ada yang tanya, loh, materi memangnya ada, Pak? Ada. Lah, yang ditangkap oleh akal itu loh materi. Jadi matahari, laut, batu, apa itu ndak fantasi aja, Pak? Bayangan-bayangan ndak, katanya Descartes. Buktinya apa? Secara kuantitas bisa diukur. Bisa kamu rasakan panjangnya, lebarnya, luasnya. Setiap orang kalau ngukur kan sama, berarti dia memang ada. Akal bisa menangkap dengan jelas. Meja ini tingginya sekitar 0,5 meter misalnya. Itu kan saya yang ngukuri 0,5 meter, kamu juga 0,5 meter. Berarti memang dia ada. Kalau imajinasi kan mungkin yang ada di kepalaku sama kepalamu beda. Wah, meja ini eksotis sekali, Pak. Wujudnya kayak lain, itu kan kamu bisa ngarang, tapi enggak. Kalau saya ngomong kuantitas, itu sama kita. Meja ini ditutup oleh taplak warnanya hijau, itu kan sama. Kecuali yang buta warna nanti dianggap biru. Kan ada yang kebolak-balik biru sama hijau. Oke, itu nguatiri kalau pemilu. Maunya nyoblos warna hijau, kenanya warna biru nanti. Oke, secara kuantitas itu kita sama. Berarti ada. Kuantitas itu kan bisa diukur besarnya, luasnya, warnanya. Oh, berarti realitas itu tidak diragukan lagi, mantep ada. Dari mana kesimpulan itu? Ya pikiran yang menyimpulkan. Kuncinya tadi kan semua di pikiran, makanya disebut rasionalisme. Berarti aku berpikir itu pasti, realitas juga pasti. Nah, jadi argumennya ini, argumen kuantitas kalau realitas. Ada lagi satu lagi yang pasti, Tuhan.
Jadi Tuhan juga pasti. Kayak tadi loh, di kepala kita disimpulkan pasti ada yang maha sempurna. Kenapa? Yo kita tadi kan tidak sempurna jadi sempurna, tidak sempurna jadi sempurna. Pasti ada puncaknya, tidak mungkin tidak ada batasnya. Nah, cuma katanya Descartes, gagasan bahwa ada yang sempurna itu pasti tidak dari manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Pasti adanya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti ada. Argumennya namanya argumen ontologi. Ini balik ke ngaji yang dulu ya. Argumen ontologi itu menyimpulkan Tuhan pasti ada dengan akal saja. Biasanya orang menyimpulkan Tuhan ada itulah, lihatlah alam semesta ini, lihatlah keteraturannya, lihatlah kan gitu. Tapi dengan akal saja bisa. Jadi dengan akal itu gini loh. Tuhan itu kan maha diasumsikan, maha bijaksana, maha tahu, maha kuasa, pokoknya maha segalanya. Maha itu kan puncaknya. Nah, sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Gitu loh. Kalau Tuhan itu kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kenapa? Wong dia maha kok. Masa maha tidak ada? Dia maha kuasa, tapi Tuhannya tidak ada kan? Tidak mungkin. Kalau dia maha pasti ada. Kalau dia kamu sebut maha tahu, dia pasti ada. Kalau kita kan cuma sekedar tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Karena dia maha tahu, pasti dia ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa disebut maha tahu. Ini kan kesimpulan pakai akal saja. Kalau kita sebut dia maha kuasa, ya pasti dia ada. Masa maha kuasa dia tidak ada? Sama kayak kamu ditanya gini loh. Kamu nyari pacar yang cirinya gimana? Oh, saya nyari yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang misalnya kan. Terus kalau saya nggak nyari yang gitu, saya nyari yang ada saja misalnya. Ya, loh, ini jawabannya kayak cerdas, tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau tadi sudah ngomong kriteria, ya mestinya sudah ada. Ya ada itu nggak perlu disebut. Kalau sudah cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, ya mesti aja ada. Harusnya sesuatu yang ada. Kok tidak tanya lagi, ya berarti logikanya perlu diperbaiki. Ya pastinya ada. Ya terkecuali kamu membantahnya yang ada, atau ya mungkin kamu membantahnya beda. Ya yang mau saja Pak. Oh ya wis. Jadi cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang dan mau. Nah, kalau ini masuk akal. Ya. Tapi kalau dan ada itu malah tidak sinkron secara logis. Kamu sudah ngomong kriteria kok masih dibahas adanya. Nah, Tuhan juga begitu. Kamu sudah ngomong ciri-ciri, bahkan dia puncaknya segalanya, masa tidak ada? Secara logis ya pastinya ada. Argumen semacam ini namanya argumen ontologis. Membuktikan Tuhan hanya dengan dasar logika saja. Jadi pakai logika saja, ya kesimpulannya Tuhan pasti ada. Oke. Jadi engkau yang berpikir itu pasti ada. Realitas sekelilingmu juga pasti ada. Dan Tuhan juga pasti ada. Nah, ini dasar substansi untuk kamu melakukan refleksi selanjutnya. Ayo berpikir selanjutnya. Berarti apa? Sudah mulai ketemu. Kita punya 3 hal yang pasti benar, pasti ada. Ini cara berpikir filosofis itu begitu. Dirinci sampai paling dasar, kemudian dicari unsurnya satu-satu, diuji benar sampai pasti yakin benar. Baru melangkah ke jenjang selanjutnya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.